Hadirin yang berbahagia, setelah ini kita akan menyaksikan penampilan teater dari anak-anak kelas teater Bengkel Muda Surabaya yang berjudul Sekolah Skandal dari naskah Akhudiat dengan musik Jacqueline Lewis, Maureen Fausta, dan Vanessa Helen. Di artistik ada Jill Kalaran dengan awak panggung Ninis Maulidia, Abdul Goni Kanafi, Royhan Syaiful Hidayat, dan Naufal Asyafa dengan stage manager Renita Aulia di bawah pimpinan produksi M. Zainal Arifin dengan pemain Della Anora, Renita Aulia, Nabila Bilkis, Maureen Fausta, Asti Rahayu, Rinov Anggara, Zain, Saiful Hajar, Nindi, dan Ipang. Disutradarai oleh Insinyur Heru Budiarto. Inilah Sekolah Skandal. Selamat menyaksikan.
Di suatu hari ada arisan bertempatkan di rumah istana milik Ayah Cali. Dialah yang memiliki acara, yang membuat acara betulan arisan jutaan. Diadakan di rumahnya, rumah megahnya yang berada di kawasan Tapura. Dan saat ini kawasan Tapura semakin megah dan mewah karena kesuksesan besar perdagangan palawijanya. Tambahan lagi, tamu-tamu yang diundang bukan orang biasa, orang-orang penting yang berjalan membuat isu abang dan juga pemerintahan negeri Bo. Para kepala polisi, para penjara, jaksaan, pengadilan, dan makhluk-makhluk kasus lain jadi semakin megah dan mewah karena diadakannya transportasi modern kereta api. Rutenya juga sudah ada di mana-mana. Dari barat ada Babat, Tuban, Rembang, timur Brondol, selatan Jombang Barat, Bojonegoro dan Cepu juga ada di barat. Tambahan lagi diadakannya akses jalan tol yang bisa tembus sampai ke Aceh. Tapi di tengah-tengah kemegahan acara tersebut, lah kok malah kejabatannya alias Yukasihani yang datang dengan maksud dan tujuan membentuk arisan jutaan sambil dia membawa bayinya yang dia beri nama Subro. Bayangkan keedanan negeri ini, masih bayi sudah diajak betok. Katanya sih sangat salah akan kebutuhannya untuk bayar istilah, untuk biaya pengobatan suaminya yang sedang sakit, dan juga untuk biaya sekolahnya si Gibron katanya. Walaupun Yukasihani itu sudah paham, ya kan dari wayang jauh selalu tinggi, bunga ini dibikin pegah dari Selatan sampai Nongkoluang. Jangan dibilang ini, jangan ibu-ibu yang lain. Ada yang kaya beneran, dikit kaya, berkeluarga kaya. Ada juga yang hanya ingin dipandang kaya, walau dengan cara-cara yang norak, paling ubah, untuk ubah, main jakos, main coklat. Tapi mereka tidak peduli dipandang norak. Yang mereka itu tidak untung saja. Mirip, niru-niru, pinjol dan judol.
kelas tim ibu alias kabau masih nama kamu. Ayo, tak khawatir, semuanya sudah dibikin halal dengan cap jempol sertifikat majelis ulama Indonesia. Menurut bocoran ya, rasanya itu pedas, gurih, sudah dosa tegas, persis saya yang di TV itu aja, manis. Nih, belum mau itu loh, teman jalan. Apa itu? Siapa ya? Wong kere aja, wong kere. Oh, juga Yani. Kak ini Yani. Ini, ayo. Ini bro. Aduh, kayaknya tidur banget. Para tulis baik kan? Gimana yuk? Sudah kamu buka itu puskesmas atau ke rumah sakit yang ada di gedung Amanah Mariamah? Amanah Mariamah, dokternya anakku. Tingginya suaminya pada tidak gelar dokter di Gajah Mada. Sudah bunda, tapi Nanu bunda, bunda punten. Juga berkenan, hari saya bunda tetap bulan ini, mbak saya tidak jelas. Boleh. Kau sendiri kapan boleh menikah? Masih 3 bulan lagi, bunda. Boleh. Sudah tahu kan kalau di sini tuh biasanya gimana kita temannya? Sudah jangan bunda. Susah ke rumah kalau didorong sendirian itu loh. Cuma apa itu? Kok nggak nambah jelopol itu? Ini bunda. Apa? Banyak anak sudah kena musibah. Tetangga lain aku tak sepeda motor. Katanya itu dia geng-gengan gitu loh. Kalau gitu ya enak-enak ulasan ya. Nih, urus sana Ipatiani. Siap turun. Ya. Iyo, sini dong. Loh, mana bukuku? Itu loh, Min. Min, sorry ya, yuk. Mimin. Balik lagi 15 kok. Sanggup tak sampean? Biasanya kan 12 tas tuh baik. Kok gak bisa? Itu kan biasanya. Itu beda lagi no yuk. Kan sudah ada perubahan aturan sejak 7 hari yang lalu. Banget sampean. Norak. Ya sudah kalau gitu. Gak usah semua berdoa. Separuhnya saja.
Iya, Ben. Nih, lihat. Itu. Bapak-bapak sudah pada datang. Bapak-bapak. Sudah kamu. Nanti kamu nemenin aku ya. Jangan bikin biasanya gimana lo waktu kamu itu? Waktu Bun, lucu dulu, tak ada ini, ada dan tiada, ya sama saja. Ono yo rano, rano yo ono, sama rama, sami lagi, sami lawan, sami, sama saja. Sudah, nggak usah dirembuk sampai penjuru sana. Lawang juga ternyata banyak sudah nyampe di makomnya. Sudah tahu fungsi dan kedudukan. Tupoksi Mas Bandrol. Adem, ayam, tentrol. Saya juga mau gajuli. Iu gambar mano pengen melu. Oh iya. Takut dulu sama atasan. Loh, saya ini atasan loh ini. Ya. Masih ada atasannya atasan. Jangan terlalu percaya diri. Saya ini atasan, Mister. Wong surat sakti lo sudah ada di tangan. Sudah. Yang terpenting kita ucapkan selamat dan sukses semua atas pembukaan kompleks pergudangan baru. Kita ucapkan selamat, kita tepuk tangan. Kita rayakan. Terima kasih loh, Pak Alfi Fonsi, penguasa penjaga kota kita yang semakin tertib. Thank you. Itu bingkisan untuk bapak-bapak lagi nanti. Kamu jangan khawatir, oke? Kau usah khawatir, Bun. Semuanya sudah Mimin beresin pintunya. Dan bapak-bapak, biasanya sudah pada ngerti di mana letaknya. Tinggal angkat dan makan seperti anak lagi. Usai sholat, langsung isi tanpa wirid, tanpa doa amin-amin, tanpa noleh ke belakang. Tetap puas, tetap keliling lagi. Bersih, anak itu cekiau. Mari bapak-bapak, ayo silakan. Banyak pengalaman dia. Terus ke Mbak. Sama itu loh. Yang ada di luar garis batas provinsi sana itu apa? Oh ya. Boyo. Alias Ropinggo. Monggo silakan ya. Bapak Ketua Polisi. Saya selalu datang. Saya juga mengucapkan selamat dan sukses. Semoga semuanya berjalan lancar atas launching komplek pergudangan yang sangat bermanfaat.
bagi kemakmuran, kemajuan masyarakat kita, terutama daerah Pantura dan sekitarnya, bukan? Oh iya. Mari kita angkat gelas, kita mulai pesta ini. Oh ya. Mari. Nih. Tapi sejak tadi kami tidak pernah melihat kehadiran. Jangan kamu nih jahat. Ya. Meskipun begitu, aku tetap masih melek. Karena orang-orang yang kamu undang benar-benar orang yang jahat. Hebat, kaya, pandai, cerdik. Itu kehebatannya. Punya bunda, kami tak punya wajah juga toh. Sialan itu ngawur. Kacau kamu tuh. Bagaimana mungkin aku bisa berani mengundang mereka? Bagaimana? Apa mereka mau saya beri suguhan air sumur kemasan? Ini kacau sekali kamu. Nih, ngomong apa kamu tadi dulu? Pesa-pesa. Tamunya Pak D, siapa aja di sini? Nih, coba lihat ya, yang itu. Mulyono nih. Mulyono. Luhur. Itu Pak Le. Itu Tanu. Yang itu Wandi. Masih titik. Ngentek-ngentek panganan. Sengaja. Meskipun demikian, orang itu pilihanmu nih. Jangan kacau kamu minta. Sadar kamu dulu, Pak Adi. Boleh kamu cuci tangan, tapi jangan lupa kamu cuci muka, Wi. Kacau kamu nih. Sadar kamu lupa, jangan lupa. Siapa lagi kasihan nih? Sudah diurusin bebas kan? Sama si Mimi? Sudah bebas. Bebas, Bun. Saya mau ketemu bapaknya polisi. Saya mau ketemu bapaknya polisi. Ada apa? Saya loh sudah bolak-balik ke kantor sampean. Belum juga beres. Pak polisi 3.000. Kapan bapak kasus tabrak lari bojo saya diproses verbal dan diajukan melanggar? Apa sudah laporan? Di sini tidak ada laporannya. Lah kok tanya saya? Ya mana saya tahu. Kok aneh sampean? Saya loh sudah lebih 10 kali bolak-balik kantor sampean. Tidak ada laporannya, tidak ada. Dan itu ya sekali lapor tidak gratisan. Sekali lapor harus bayar polisi. Pas polisinya minta uang rokok, uang kopi, uang jaga, bayar polisi. Belum lagi
saya. Kalau tidak, saya sudah lalu atau mati penyet, gepe kayak wayang kulit, pipi, kebelekan gunung hutan, modal aku. Pas polisinya loh Mbak, malah macam-macam. Kalau saya masih berani rombongan lagi, saya akan ditabrak mati sekalian. Karena katanya penolaknya geng sepeda motor itu anaknya polisi juga. Pas polisinya malah cerita di mana itu? Di Malang. Di Malang itu ada seorang bapak yang menuntut polisi yang sudah nabrak anaknya mati. Kejadiannya ini sudah puluhan tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang dia digubris segala atasannya, atasan polisi. Apa nasib buju saya juga akan seperti itu? Bapak Komandan Polisi Kota Boh yang katanya dalam aman, tentram, tertib, sejahtera, lahir batin, terkendali ini, Mana saya tahu. Nonsel. Mumpung bisa ketemu, bapaknya yang kuasa Bui, alias Tuan Besar Alsi Ponsi. Kamu orang siapa? Saya, ibunya anak muda itu, Pak. Anak muda yang cerdas, tegas, lugas, dengan cita-cita berbakti untuk Indonesia tercinta. Dia difitnah, dituduh menggelapkan sepeda motor, yang mana itu masih cicilan dan belum lunas. Yang kenyataannya sepeda motor itu dibolari oleh teman dekat sendiri untuk dipinjam beberapa hari. Ternyata tidak kembali. Tapi ya, mau bagaimana lagi? Anak saya mengakui kekurangan telitiannya. Dia introspeksi diri dan menjadikannya pelajaran berharga. Tapi saya, ibunya yang konyol. Karena setiap kali besok dia dibui, saya mesti melalui macam-macam, banyak sekali jenis pintu. Pintu, Pak. Dari pintu gerbang, pintu masuk, pintu ruang tunggu, pintu sel, pintu lubang goceng. Dan itu, saya beritahu ya Pak, mesti disalam tempeli 5-10 ribu rupiah. Baru ongkos polisinya mau nerima. Lah, saya mau usul Pak. Kenapa pintunya itu Pak nggak digandakan aja jadi 10 pintu? Ya, masuk keluar jadinya 20 pintu kan Pak? Otomatis salah tempelnya juga double. Kalau begini, Bapak bisa ngalah-ngalahin itu memasukkan jalan tol. Bui ini bisa makin kaya raya. Dan Bapak bisa bangun bui baru lagi di tempat lain. Ya kalau bisa ya Pak, pintunya digandakan lagi ya, jadi 40 pintu. Ya Pak ya. Mohon maaf, Bapak Kepala Polisi Negeri Boh. Apalagi ini? Ada apa? Ini perkara kawan saya. Kasus utang piutang perusahaan
berkas perkaranya itu sudah usai. Padahal saya sudah bolak-balik polisi kejaksaan. Tapi Pak, begitu keluarga besar paman mengirimkan 10 juta rupiah. Loh, berkas itu ajaib, menjur, sampai Pak di kejaksaan siap disidangkan. Oh, akan terlihat dari pasal sidang, sudah sidang, talek sidang, berita sidang, harus tambah 10 juta lagi. Bapak. Gimana Pak? Mama saya itu sudah terjengkang, terserembat, ada putih baca. Ampun Mak. Berapa juta lagi dana yang mesti rusak sama Mak? Yang mana? Yang itu. Yang terbaru. Iyalah. Kiranya 30 juta. Sudah cukup longgar. Karena saya ini kan mau cover mana-mana, apa-apa, dan siapa saja Bunda. Ya toh? Bapak ini memang kehariannya sisi tersebut. Merancang, cover mengcover, lalu Bunda yang tinggal nyanyok gue. Minta prestasi. Lantas tetap 7 bulan. Aku mesti masuk kurungan. Memangnya aku ini seperti kerbau yang disucuk hidungnya. Astaga. Irisan. Tirakan. Itu banget kebuk beserta kebuk-kebukan darah bak. Oh my God. Sini. Jangan ini. Gimana kalau kamu aja ngomong sama si Arti, Ponti? Arti tuh! Arti namin! Pembayaran ang pansin ni Dokter! Ini apa namun? Urusan itu sampai kebun. Nanti princess ya ampun. Arti, ampun segala ini. Tidak mesti kelakuan kita begitu. Terus gimana Mas Mister? Masih ada jalan keluar tersamar. Sekiranya 7 bulan itu sudah sangat diminimalkan. Karena apa? Karena kasus pelanggaran Bunda itu kasus numpuk unduk. Itu jelas menggerogoti program nasional subsidi. Apalagi barangnya loh dikapalkan dari luar Jawa. Ayo, sudah jelas melanggar. Berapa? Wadir siapa? Hah? Wadirnya kamu tadi semangok? Aku belum ngomong wajib. Peraturan wajib sebenarnya 12 bulan lebih loh. Duh, siapa lagi nih? Wajib, yayangnya bulan Ya, itu sebenarnya 12 bulan lebih, setahun lebih kurang. bawa ke 10 bulan saja tuh lo tak sudi aku ini lo. Tak lagi mampir sama aku. Nah, masih bisa jatuh. Mana? Sini. Aduh, situ nggak tahu aku. Apa tak? Jangan jauh-jauh. Kenalanmu siapa kenalanmu? Oh, aku nggak kenalan. Sama yang orangnya Nah, ini bro.
Iya saya ingat Mas Mister. Itu loh orang yang sering pinjam duit ke Bunda. Iya, Pak. Kayaknya loh ya, saya ini punya nomor HP-nya Pak Dika. Itu. Ya bukan. Pak Dika itu suaminya yang sering ngutang ke Bunda itu yuk kasihani Mas Mister. Itu loh untuk ngobati suaminya yang katanya sakit. Rumahnya itu loh Mas Mister sudah dibolehkan ke 6 juta. Dan ya sekarang itu tidak mentemponya. Ya sudah itu tawarkan 10 juta untuk makanya yuk. Yuk kasihani maksudmu. Ya. Untuk pinjaman apa? Berapa persen anak-anaknya? Itu belum cucu cicitnya loh. Berapa kali cicilannya? Kapan baliknya? Ini bukan perkara gampang loh Mas. Ini mesti dirinci dan didetail. Emang bener kata orang ini. Ini mata bang cicilan. Dengarkan dulu. Mana? Ini itu bukan kasusnya titil-titil lagi. Terus? Ini itu kasus gawatnya Bunda. Maksud saya, yuk kasih hanimu tawarkan 10 juta. Nanti dia yang masuk ke keranjang kebunnya kasih lagi. Tinggalnya sampai ini kok serius ya orangnya. Udah dari dulu jadi ini. Kok baru nyadar kamu tuh? Beres nanti beres. Ini semuanya sudah di tangan Mimi di Timur Aibu. Kita minulku. Dikira taksi. Kalau kamu keluarga besar dari wayang jauh yang dengarkan kabar sepertinya bahwa Miriam telah dibunuh, maka gembira langsung dia sepeda lanjut Tanwondo Ranggina tanpa pikir panjang dia mau sebuah tanpa mampir dulu ke rumah orang yang jauh dan wakil bala langsung ngambil sepedanya ngebul kebun.
ayam tawe. Weh, bangun. Aduh, aku kira tamsil. Mbok uaknya si Iyam. Yam, aku datang ke sini ini mau minta maaf loh, Nduk. Sorry. Mbok Wak baru denger kalau kamu masuk bui. Nasib mundur. Kenapa? Hah? Perkara apa? Hah? Kenapa, Nduk? Oleh tukang perkara, Nduk. Sudah kaya raya. Kaya raya. Harta sak gunung. Anak-anak. Rumahnya gedong madong. Kaya istana Bilqis zaman Nabi Sulaiman. Udah ndak ketrocohan, panas ndak kepanggang. Tidak kurang modal, tidak kurang makan. Jajan, saben isu ini sego punel wangi kepul. Sarapan roti mentega sak lewer. Terus apa itu? Bahasa Indonesia. Sarapan itu apa? Breakfast. Oh, breakfast. Breakfast karo apa? Pancake and maple syrup. Breakfast, pancake, and maple pie. Sak lewer. And you, yeah, you dilarang makan nasi goreng. Mergo itu menu sego wingi diperuntukkan turis zaman nostalgia saja. Ya, bahwa ini tidak pernah lupa loh, Nduk. Kamu itu kecilnya, cili anakku ayu, denok jeblak, gemoy. Padahal saben dino mangan iku telap-telep gethuk, gogel, terus sego jagung, telap-telep lemu, Nduk. Kowe dalan kowe aku mak ditimbang-timbang sama bapakku ini lho, Nduk. Kok sekarang tua-tua kok kamu mlebu bui? Kok mlebu bui, Nduk? Dalam kerangkeng kayak jepletan tikus, rangketan munyok. Nduk. Ya. Kenapa sayang? Kamu ini kok bisa ngelakoni urip yang memalukan, 7 turunan memalukan, Nduk. Kok mau-maunya kamu tidur di dalam bui sama kecoa nungging? Lah ya kalau cuma nungging, hah? Kalau cuma nungging, kalau pipis, mukamu bisa abses, abuk, terus mambu, mergo dipipisi. Aduh, ya, bangun, ya, penghuni sel nomor welasan nomor ini. Dan
Iya. Gadek legal. Rentenir profesional. Cok. Sampai sampai elek mati dilakoni. Jadi ganjarannya. Ganjaran mundur. Tiap tahun dalam buaya bumi. Hah? Gerangan siapa kamu? Hah? Gerangan siapa? Wah apa? Wah ini wah ya, duduk bunda, duduk juragan. Saya ada apa? Jelas duduk. Jelas apa? Jelas mau nipu aku, ya? Hah? Oh. Raimu, bajumu, bau bedakmu, bau nenekmu, aku sudah tahu persis. Kamu orang susah, ya. Jadi kamu jangan coba-coba aku sebagai ponakan Nyi Jiran Tamsil yang sudah berkobar-kobar seantero bom. Kira kan aku bisa main apa saja, kasar, halus, netral. Jadi ngaku sekarang. Ngaku. Kalau enggak suget kamu, ya. Ajo. Ngaku. Ampun, Mbak. Kok Nyai? Apa? Nyai. Sembrono. Satu. Nyai itu bojonya Nyai. Dua. Nyai itu kumpul kebunnya Londo zaman kompeni. Aku bukan keduanya. Kira. Nggih, ampun Nyi. Nah, Nyi lebih merakyat, egaliter, sembada. Kula niki. Saya niki gajulan dulu mami. Maksud saya dulu bunda Yama begitu maksudmu. Baru 2 hari gajuli sebagai peran pengganti. Masuk wih. Hah? Mestinya sampai 7 bulanan. Terus sampai maksudmu kau mau merojotkan banyak di kamar yang nomor 1, ya? Hah? In the course, ya? Yang bayar gratis, plus kamu dapat uang puluhan juta. Kamu
Di mana Iyam? Hah? Iyam di mana? Lu! Iyam di mana lu? Siapa yang colek-mencolek? Siapa yang minta tebusan kebasan? Hei! Hantu cekrek kalian! Setan! Akhirnya semuanya ikut menjadi hantu, mencari keponaan dari Nyi Girah Taksim yang bernama Ayam Jauh, orang yang sedari dulu sudah terkenal akan kaya rayanya. Dapat yuk kasihan, nggak ada yang mereka, nggak ada yang gubris, meloyor sendiri, keluar pintu saya sendiri, sambil membawa segala perlengkapan kemah dan kurape lainnya pun sendiri. Tidak ada yang membantu dan menemani. Kapan Ayam Jauh tetap gagah dan berkuasa di singgasananya. Tapi kemudian satu bingkai terlalu pintu terjatuh tepat di depan hadapannya. Jebret! Telat. Susah banget sekali. Kata Kira susah. Rumah yang sudah digadekan Kembang sebentar lagi akan dilelang karena tersambut bayar cicilan sampai cicil 6 kali bulan. Suami saya sakit keras. Untuk mengobatinya, menghabiskan satu rumah itu. Mungkin ada lagi. Orang banyak suami. Aku dilalui untuk cari obat dan kesembuhan. Setelah itu ada tawaran 1 juta.
Gula kondisi pasar. Ini pintu nomor 12. Orang yang ternyata keluarga yang tak tahu saya sudah berjanjian 10 juta. Saudara itu sel membuat saya panik dan kelimpungan di depan dan bilang, aku yakin sumpah bertumpah. Saya baru terima 7,5 juta. Dan hari besar orang pintar itu gede dan jenius. Sumpah, sama sajikan dan di awan, lunas awan, berpanas kokokan. Saya kapok. Tak tahu lagi dan peran pengganti orang kesakitan. Wala. Sakit beneran saya. Walau kepanikan dan kelimpungan, paling tidak saya sudah ditahan pemerintah. Nes joki narapidana adalah ilustrasi hati joki kesayangan bui. Kebetulan saya duduk di jabatan puncak di rumah ibu ini. Andai kata bukan saya, orang lain pun bakal iba hati. Kalau datang seorang perempuan, dia bilang sebagai penyangga rumah tangga besar. Dari buyut sampai buyut dalam satu kata. Takkan sanggup hidup bertahan lama di bui yang disebut ada kebo ini. Kalau dia mati, gak ada penyelamat. 1, 2, 3 generasi amblas. Saya cuma menolong seorang tukang kayu. Kan enak. Dia boleh kerja di rumah, istirahat di rumah, dan yang di sini, si orang lain yang mau jadi peran pengganti. Acting, man! Acting! Acting itu lebih penting daripada action. Acting tanpa hitung-hitungan, reken-rekenan. Tidak untuk apa, tapi jelas untuk siapa. And all for nothing, kata Hamlet yang selalu hadir dalam teater kita. Dan kebetulan saya ini suka berakting, bermain teater.
Dalam bermain, manusia itu kembali ke alam desanya sebagai homoluda. Tahu homoluda? Ya, kita butuh lihat orang lain. Nggak bisa sendirian. Makanya hanya orang gendeng lah yang main sepak bola sendirian. Itu karena saking ambisiusnya. Edan. Kebetulan saya ini senang bermain. Saya ini juga suka menolong liar. Altruisme, empati. Saya ini juga menolong Bunda Ayam Cawi. Karena dia tidak sanggup beradaptasi di dalam bui yang dia sebut sebagai kandang kebunnya Alfonsi yang gemar bermain. Dan saya hanya menolong Yukasihani pula yang bangkrut karut marut rumah tangganya beserta perekonomian. Jelas tawaran 10 juta yang ia sanggupi masuk bui menjadi peran pengganti. Bisa masuk mulus tanpa aral pelintang. Bukan karena doa-doa ke langit, bukan, tapi karena yang di dalam itu. Dan juga tentunya pasti hasil karya permainan orang jalan. Saya menolak kalau dituduh sebagai rekayasa skenario besar ini dari awal sampai menjadi skandal. Dan saya, Mr. Mamo Peta, berani membeberkan semuanya depan pengadilan. Silakan. Bunda yang cantik, terima kasih atas kebaikan dan silaturahminya selama ini. Saya pamit. Saya sekarang sudah tidak menjadi kepala polisi lagi, karena harus kembali ke pusat. Saat ini yang sudah kami tangkap dalam kasus skandal joki darah pidana adalah para penjara Alfonsi kembali bawa barang bukti. Selanjutnya pengacara pengganti sama saja. Bisa. Tersangka masih bisa ditambah lagi. Baiklah, saya kira cukup. Tersangka masih bisa ditambah lagi. Saya pamit. Tahanan saya bawa. Masuk. Wakil orang tua aku almarhum
suka aku. Justru kehebohan terbongkarnya skenario dadakanku yang kurang rapi. Bagaimana menjadikan Dwi lebih manusiawi dan lebih bermanfaat, tidak lebih murung dan gelap ketimbang zaman dahulu. Mestinya Nikira tidak perlu kaget. Zaman sekarang loh Nikira, yang penting kan kita bisa bayar. Tapi masih saja aku ini kena kutuk penyakit keturunan. Dwi memang bukan buaya, tapi school for scandal, bawa skandal. Makanya banyak makan korban. Antara lain, ya saya sendiri. Saya, Wayang Cawik, ini lebih masuk melakoni hukuman yang baru dijalani oleh Yukasiani selama 5 hari. Maafkan saya, Nikira. Sampai tua, elek, dekat mata gini, masih saja melakon skandal. Dan disutradarai oleh Insinyur Heru Budiarto. Yang para pemain Bella Anora, Renita Aulia, Nabila Bilkis, Maureen Fausta, Asti Rahayu, Rino Anggara, Zain, Saiful Hajar, Didi, dan Ipa. Kita beri tepuk tangan yang sutradara Insinyur Heru Budiarto. Dengan pemain musik
Jacqueline Louise, Moren Fausta, dan Vanessa Heather. Dengan tenaga artistik Jill Karan, stage manager Renita Aulia, di bawah pimpinan produksi M. Zainal Arifin, dalam persembahan Bengkel Muda Surabaya. Dengan hormat mengundang Tuhan Ibu Leti Palestina Yunani, Bapak Dr. Rahmat Joko Prakoso, Bapak Kuncar Sonam Prasetyo dan Cak Memura untuk mengikuti sesi foto bersama di atas panggung. Sekali lagi memohon dengan hormat Happy Palestina Yunani, Dr. Rahmat Joko Prakoso, Kuncar Sonam Prasetyo dan Cak Memura untuk naik ke panggung mengikuti sesi foto bersama. Dengan hormat pula mengundang para pengisi acara, teman-teman dari Ruang Kreatif Bengkel Muda Surabaya kelas musik. Juga mengundang Bapak Gatot Stren Kali, silakan untuk Pak Mike bergabung dengan kawan-kawan di atas panggung. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita di penghujung acara. Jangan khawatir, nanti juga mungkin kawan-kawan ingin sedikit foto bersama dengan kawan-kawan yang ada di atas panggung. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh hadirin dan seluruh pihak yang turut membantu suksesnya pagelaran 2 hari 53 tahun Bengkel Muda Surabaya Movement. Mohon maaf apabila ada satu dan lain hal yang kurang berkenan di hati hadirin yang berbahagia. Saya Jenoflita Zainab bersama dengan Bengkel Muda Surabaya Movement pamit undur diri. Sampai bertemu di pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan Bengkel Muda Surabaya selanjutnya. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Tolong dinyalakan untuk musiknya. Musiknya, oke. Harapan sungguh indah,
cantik mulai tariannya. Nusantara, Indonesia,